Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak di seluruh Indonesia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Neni Prihartini dari SMA Negeri 51 Jakarta, CGP Angkatan 9, BPGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih yang harus saya lukis sesuai dengan keinginan saya. Saya juga percaya bahwa guru harus selalu di depan memberi contoh. Guru adalah satu-satunya sumber belajar. Gurulah yang mendominasi dalam pembelajaran, tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep pengetahuan tersebut. Saya juga percaya bahwa murid datang ke sekolah hanya untuk belajar dan membawa pulang nilai di selembar kertas ulangan. Awalnya, saya mengira saya akan gagal ketika anak didik saya nilainya tidak mencapai KKM. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di kelas. Karena kelas menurut saya memiliki struktur yang dapat membantu murid tetap fokus dan disiplin dalam belajar. Guru dapat mengatur jadwal pembelajaran, memberikan arahan, dan menjaga tata tertib yang membuat lingkungan belajar lebih teratur. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan mulai mengalami perubahan. Saat ini saya mulai menyadari bahwa anak bukanlah selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang penuh dengan coretan-coretan samar atau buram sejak mereka lahir. Coretan samar atau buram yang dimaksud adalah sifat dasar anak. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun dan memperbaiki lakunya, mempertegas coretan yang baik, dan semakin menyamarkan coretan yang buruk. Artinya, kita hanya bisa membimbing dan menuntunnya ke arah yang lebih baik. Namun, kita tidak dapat menghapus dasar yang sudah ia miliki sejak lahir. Saya juga menyadari bahwa peran guru adalah tutwuri handayani. Maksudnya adalah guru mempunyai peran utama dalam membimbing dan memberikan contoh yang baik bagi para murid. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan dalam perilaku, etika, dan nilai-nilai. Saya sepenuhnya sadar bahwa guru harus bisa memberikan kebebasan dan kemerdekaan dalam belajar sesuai dengan kodratnya. Guru harus bisa menciptakan lingkungan yang memberikan kemerdekaan kepada murid untuk aktif dalam belajar, mendorong eksplorasi, dan pengembangan diri mereka sendiri. Sangat penting untuk memberikan ruang bagi murid untuk mengembangkan potensi mereka secara mandiri dalam pendidikan. Tidak harus guru yang selalu mendominasi. Sifat dasar anak adalah senang bermain. Ketika anak diberikan kebebasan untuk belajar, maka mereka akan merasa sangat senang. Sekarang saya juga menyadari bahwa nilai yang tinggi bukan menjadi acuan, tetapi harus bisa diselaraskan dengan perkembangan budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah arahan yang kita berikan kepada anak, sehingga ia sadar bahwa kebebasannya juga perlu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan yang dimaksud haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan mengajarkan budi pekerti kepada anak, akan membentuk manusia yang jujur, penuh kasih sayang, peduli, dan berempati. Setelah mempelajari modul ini, saya juga sadar bahwa belajar itu tidak harus selalu di kelas, tetapi anak juga perlu berinteraksi dengan lingkungan. Apa yang mereka pelajari di sekolah harus bisa diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga pembelajaran yang kita berikan di sekolah bisa berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Saya
akan segera mempraktikkan konsep merdeka belajar dalam mengajar. Saya akan melibatkan siswa dalam merancang pelajaran sehingga mereka akan lebih bersemangat dalam belajar. Saya juga akan mendorong murid-murid saya untuk berpikir dengan lebih kreatif, menciptakan hal-hal baru dan mengambil langkah pertama dalam mengembangkan ide-ide mereka sendiri sehingga mereka bisa belajar dengan sendirinya dalam mengembangkan gagasannya sehingga mereka bisa mandiri dalam menentukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Saya juga akan menggunakan pembelajaran kontekstual dalam pengajaran, yang berarti mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan peserta didik. Ini akan membantu mereka mengenal, menjaga, dan mengembangkan warisan budayanya. Dalam pemberian kebebasan, tentu saja dalam kemerdekaan belajar, saya akan tetap memberikan petunjuk agar anak-anak tidak salah. Saya akan mengajarkan nilai-nilai baik melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik dalam setiap kesempatan, baik sebelum maupun sesudah pembelajaran. Saya juga akan meminta dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar, karena bagaimanapun mereka juga sangat berperan dalam pembentukan budi pekerti seorang anak. Seperti kutipan berikut, "It takes a village to raise a child," yang mengisyaratkan kepada kita bahwa pembentukan karakter dan budi pekerti seorang anak tentu saja menjadi tanggung jawab bersama, yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat sebagai 3 pilar pendidikan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.